Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Selamat datang di kajian UTS semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Wah, udah gak terasa ya? Kita udah menginjak setengah semester pada tahun akademik ini. Bagaimana nih perkuliahannya? Masih aman? Materinya masih bisa dipahami? Atau sulit dipahami? Oke, biar teman-teman paham dengan materi yang sudah dipelajari pada semester kali ini, di sini kita akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di semester 5 yang ada di UTS, yakni teori peluang. Oke, biar tidak lama-lama lagi, yuk kita simak soal dan pembahasannya. Oke, di sini untuk soal yang pertama, itu pertanyaannya adalah, misalkan A. Kejadian bahwa suatu keluarga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. B. Merupakan kejadian bahwa suatu keluarga mempunyai anak paling banyak satu laki-laki. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa A dan B merupakan kejadian yang lepas atau independen jika suatu keluarga mempunyai anak laki-laki 3. Gimana nih untuk soalnya? Bisa dipahami gak? Oke, kalau belum bisa dipahami, yuk kita simak pembahasannya. Oke, untuk yang pertama, kita harus mengidentifikasi jenis kelamin anak. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk jenis kelamin pasti di dunia ini hanya ada dua, yakni laki-laki dan anak-anak. Sehingga untuk laki-laki dan perempuan ya. Sehingga untuk laki-laki kita lambangkan dengan L dan perempuan dengan P. Selanjutnya, setelah menentukan jenis kelaminnya, kita menentukan ruang sampelnya. Atau kita menentukan S-nya. Nah, di sini pada soal di sini itu ada 3 anak laki-laki yang diketahuinya, sehingga batasannya itu adalah setiap keluarga mempunyai 3 orang anak. Nah, berikut ruang sampelnya. Ini ada L, LL, LLP, LPL, PLL, PPL, PLP, LPP, dan PPP. Nah, ini merupakan ruang sampel dari kejadian tadi. Nah, lalu ada berapa sih ini ruang sampelnya? Ruang sampel dari sini kita bisa hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ruang sampel pada kejadian ini itu adalah 8. Setelah kita menentukan ruang sampelnya, selanjutnya kita menentukan kejadian-kejadiannya. Tadi pada soal itu ada kejadian A dan kejadian B. Nah, untuk kejadian A, setelah diketahui bahwa A itu merupakan kejadian bahwa keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan. Sehingga di sini untuk kejadian A itu ada anak laki-laki dan perempuannya. Ini bisa ada satu laki-laki ataupun ada 2 laki-laki dalam satu keluarga. Oke, kita lihat apa aja yang masuk ke dalam kejadian A. Nah, ini ya untuk kejadian A. Itu ada LLP, LPL, PLL, PPL, PLP, dan LPP.
Sehingga untuk banyaknya kejadian A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini NA sama dengan 6. Selanjutnya kita akan menentukan banyaknya kejadian dari B. Nah, untuk kejadian B itu adalah kejadian bahwa keluarga memiliki paling banyak satu anak laki-laki. Di sini, paling banyak satu anak laki-laki. Sehingga kita bisa melihat untuk kejadiannya itu adalah bahwa itu bisa 0 laki-laki. Tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya ada satu anak laki-laki. Jadi ini merupakan peluang kejadiannya itu ada LPP, PLP, PPL, dan PPPP. Sehingga banyaknya kejadian B itu adalah 4. Nah, setelah kita menentukan ruang sampel kejadian A dan kejadian B, selanjutnya kita menentukan peluang dari masing-masing kejadian. Nah, yang pertama itu adalah peluang A. Nah, untuk peluang A, rumusnya itu adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Tadi telah diketahui banyaknya kejadian A itu ada 6 dan ruang sampelnya itu ada 8. Nah, 6/8 bisa kita sederhanakan dengan pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2. Sehingga untuk peluang kejadian A itu adalah 3/4. Selanjutnya, untuk peluang kejadian B, itu adalah banyaknya kejadian B dibagi banyaknya ruang sampel. Telah diketahui banyaknya kejadian B itu adalah 4 dan ruang sampelnya itu adalah 8. Sehingga kita bisa sederhanakan 4/8 ini dengan pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 4. Sehingga peluang untuk kejadian B itu adalah 1/2. Setelah menentukan peluangnya, kita masuk ke pertanyaan inti, yakni menentukan apakah A dan B itu independen. Nah, di sini untuk menentukan bahwa peluang A dan B ini independen, ini merupakan persamaannya ketika kejadian A dan B ini adalah independen, yakni peluang dari A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Oke, kita ketahui dulu. A irisan B itu apa? A irisan B adalah kejadian bahwa keluarga yang memiliki anak laki-laki dan perempuan sekaligus memiliki paling banyak satu anak laki-laki. Nah, di sini ini merupakan kejadiannya. Lalu, apa aja sih anggotanya? Nah, berikut merupakan anggotanya, yakni PPL dan PLP. Sehingga banyaknya kejadian A irisan B itu adalah 2. Selanjutnya, kita akan mengetahui peluangnya, yakni PA irisan B sama dengan banyaknya kejadian A irisan B per banyaknya ruang sampel, yakni 2/8. Bisa disederhanakan, yakni dengan membagi 2 antara pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi 1/4. Nah, di sini peluang dari A irisan B adalah 1/4. Sehingga agar ini independen, maka peluang A dikali peluang B itu harus sama dengan 1/4. Mari kita lihat sama-sama. Peluang A dikali peluang B. Peluang A-nya itu adalah 3/4 dan peluang B-nya adalah 1/2. 3 kali 1, 3. 4 kali 2, 8. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa
peluang A dikali peluang B itu tidak sama dengan peluang A irisan B. Sehingga peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B. Dan kesimpulannya adalah bahwa kejadian A, yakni keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan, dan kejadian B, yakni keluarga yang paling banyak satu anak laki-laki, bukan merupakan kejadian yang lepas atau independen. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yakni suatu pengiriman 6 pesawat televisi berisi 2 yang rusak. Sebuah hotel membeli 3 pesawat secara acak dari kelompok tadi. Bila X menyatakan banyaknya pesawat yang rusak yang dibeli oleh hotel tersebut, buatlah tabel distribusi peluang X dan hitung peluang dari X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 2. Oke, kita lihat sama-sama ya. Penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan disuruh membuat tabel distribusi peluang X dengan tadi itu kan pesawat yang rusak itu ada 2 dan yang dibeli oleh hotel itu adalah 3. Sehingga di sini untuk X yang pertama itu adalah X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Karena dari ketiga pesawat tadi itu tidak ada pesawat yang rusak yang dibeli oleh hotel. Lalu ada X sama dengan 1, yakni ternyata ada 1 pesawat yang rusak yang dibeli oleh hotel. Lalu ada X sama dengan 2, yakni ada 2 pesawat yang rusak yang dibeli oleh hotel. Lalu ada X sama dengan 3, nggak ada, karena pesawat yang rusak itu hanya ada 2. Selanjutnya, kita menghitung peluang dari masing-masing X dengan menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Nah, berikut rumusnya. P, X sama dengan X sama dengan KX. Nah, untuk K itu merupakan banyaknya pesawat yang rusak. Sedangkan X itu merupakan kejadiannya. Apakah pesawat yang dibelinya itu ada yang rusak atau enggak. Lalu ada N, itu merupakan banyaknya pesawat yang ada. Lalu K tadi yang rusak. Lalu untuk N kecil itu merupakan banyaknya pesawat yang dibeli oleh hotel. Lalu X tadi itu merupakan pesawat yang rusak yang dibeli oleh hotel. Lalu dibagi N dari N. Oke, kita mulai dari PX sama dengan 0. 2 kombinasi 0 dari 2 kali kombinasi dari 3 kurangi 0. 6 kurangi 2 per kombinasi 3 dari 6. Yakni tadi untuk kombinasi 0 dari 2 itu adalah 1. Lalu kombinasi dari 3 kurangi 0 itu 3. 6 dikurangi 2 itu adalah 4. Sehingga kombinasi dari 3 dan 4 itu adalah 4. Dan kombinasi dari 3 dan 6 itu adalah 20. Sehingga 1 per 4 per 20 sama dengan 4 per 20. Bisa disederhanakan menjadi 1 per 5. Sehingga untuk peluang X sama dengan 0 itu adalah 1 per 5. Begitu pula untuk kejadian yang lainnya, yaitu untuk PX sama dengan 1, itu didapatkan hasilnya setelah dimasukkan dan dioperasikan, yakni
2 kali 12 per 20 sama dengan 24 per 20 sama dengan 6 per 5. Lalu untuk PX sama dengan 2 itu adalah 1 kali 4 per 20 sama dengan 4 per 20 sama dengan 1 per 5. Ini merupakan peluang dari masing-masing nilai X. Selanjutnya, kita membuat tabel distribusi peluang X. Dan berikut merupakan tabelnya. Untuk X0, PX-nya itu adalah 1 per 5. Untuk X-nya 1 itu adalah 6 per 5. Dan ketika X-nya 2 itu adalah 1 per 5. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini, karena X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 2, maka yang dimasukkannya itu adalah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 peluangnya. Sehingga PX sama dengan 1 itu adalah 6 per 5. Dan PX sama dengan 2 itu adalah 1 per 5. Sehingga peluang dari X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 2 itu adalah 7 per 5. Jadi, peluang hotel membeli pesawat televisi yang rusak adalah 7 per 5. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan semangat untuk menghadapi UTS-nya. Sampai jumpa di kajian UTS yang akan dilaksanakan nanti. Bye!